Learnkers, selamat datang di Data Academy. Ini merupakan seri belajar daring dari Trade Union Rights Center atau TURC, Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan. Pernahkah Anda mendengar seks dan gender? Apa sih bedanya? Seks lebih mengarah pada alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan yang ada sejak lahir yang tidak bisa diubah secara alami. Dalam anatomi fisik manusia, laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan bentuk kelaminnya. Contohnya, perempuan memiliki vagina dan laki-laki memiliki penis. Selain itu, laki-laki dan perempuan juga dibedakan menurut fungsi reproduksinya. Misalnya, perempuan memiliki sel telur dan payudara, sedangkan laki-laki memiliki sperma. Sedangkan gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat, peran, dan posisi yang dibuat oleh masyarakat secara turun-temurun, yang dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan, penafsiran agama, politik, sistem pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya, perempuan harus lemah lembut, sedangkan laki-laki harus tegas. Perbedaan gender itulah yang menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak adil di antara kedua jenis kelamin tersebut, yang sering disebut dengan ketidaksetaraan gender. Apa yang dimaksud dengan ketidaksetaraan gender? Ketidaksetaraan gender adalah perlakuan tidak adil yang diterima oleh laki-laki dan perempuan karena pembedaan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, kita menganggap laki-laki harus perkasa, menyebabkan kita menilai rendah pada laki-laki yang tidak perkasa. Jika kita melihat laki-laki menangis, kita menganggap laki-laki tidak perkasa. Begitu juga yang terjadi pada perempuan. Kita menganggap perempuan harus selalu menurut apa kata laki-laki, sehingga perempuan akan terbatas dalam hal berpendapat. Atau apabila ada perempuan yang berani berpendapat, maka akan dianggap liar. Selain contoh di atas, setidaknya ketidaksetaraan gender dapat dikelompokkan menjadi 5. Apa saja bentuk ketidaksetaraan gender? Pertama adalah beban ganda atau double burden. Beban ganda merupakan perlakuan kepada salah satu jenis kelamin untuk memikul tanggung jawab berlebihan. Misalnya, seorang perempuan selain sebagai istri yang mengerjakan tugas rumah tangga, juga sebagai pencari nafkah. Misalnya, ada seorang perempuan yang bekerja di pabrik. Sebelum berangkat, ia harus menyiapkan sarapan untuk keluarga dan merawat anak-anaknya. Setelah pulang kerja, ia harus mencuci dan memasak. Sementara suaminya bisa bersantai. Suami tidak melakukan pekerjaan rumah karena menganggap pekerjaan rumah adalah tugas perempuan dan tugas laki-laki hanya mencari nafkah. Kedua, marginalisasi. Marginalisasi dalam KBBI disebut sebagai usaha untuk membatasi atau pembatasan. Marginalisasi menurut Elliott School of International Affairs and the World Fair Trade Organization Asia adalah suatu kondisi dan proses mencegah individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang biasa dinikmati oleh masyarakat luas. Menurut Mansur Fakih, marginalisasi terjadi karena adanya proses pemiskinan di mana pihak yang termarginalkan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Salah satu contoh marginalisasi adalah program pembangunan negara yang dinamakan Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah berubahnya sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern dengan menggunakan teknologi, dan hanya laki-laki yang berkesempatan menggunakannya. Ini mengakibatkan pekerjaan dalam pertanian yang biasanya dilakukan oleh perempuan kemudian tergeser oleh teknologi sehingga peran perempuan tersingkir dari kegiatan pertanian. Ketiga adalah kekerasan atau violence. Kekerasan dapat mencakup kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik misalnya pemerkosaan dan pemukulan. Kekerasan seksual juga merupakan kekerasan fisik. Sedangkan kekerasan non-fisik adalah kekerasan yang tak kasat mata. Kekerasan ini dibagi menjadi 2, yaitu kekerasan verbal dan psikis. Hal ini dapat berwujud mengganggu mental dan emosi korbannya. Keempat, pelabelan buruk atau stereotype. Misalnya, pandangan terhadap perempuan hanya sebatas pada tugas dan fungsinya pada pekerjaan domestik saja. Pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan yang ringan, tidak penting, dan tidak perlu dibayar. Kelima, diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang karena jenis kelamin, ras, agama,
status sosial atau suku. Contohnya, dalam suatu kompleks perumahan seringkali tertulis pemulung atau pengemis dilarang masuk. Apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender? Ketidaksetaraan gender berasal dari mengakarnya budaya patriarki, yaitu budaya yang mengagungkan laki-laki dalam berbagai bidang yang menyebabkan perempuan dikuasai dan mengalami penindasan. Budaya patriarki mengakar pada penafsiran agama yang terlalu memihak laki-laki. Adat istiadat yang memberikan kekuasaan pada laki-laki untuk memiliki perempuan, sistem pendidikan yang timpang, sistem hukum yang merugikan perempuan, sistem politik yang belum kondusif bagi perempuan, dan sistem ekonomi kapitalis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Oleh karena itu, kita semua membutuhkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi masyarakat menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Kesetaraan gender bisa dilihat dari akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol yang sama dalam pembangunan dan perolehan manfaat yang setara dan adil. Contohnya, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan dan akses yang sama pada pendidikan. Perempuan seringkali tidak memiliki kesempatan dan akses untuk melanjutkan sekolah pada tingkat pendidikan yang tinggi, karena perempuan nantinya dipandang hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Pendidikan yang tinggi dianggap tidak penting bagi ibu rumah tangga. Ketidaksetaraan gender juga menimpa buruh perempuan. Misalnya, dari 100 orang penduduk laki-laki usia lebih dari 15 tahun, terdapat 78 orang yang bekerja. Sedangkan pada rasio yang sama, perempuan yang bekerja hanya berjumlah 49 orang. Dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 56-57 diantaranya adalah perempuan. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga berpeluang pada terjadinya kekerasan di tempat kerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Perempuan Mahardika, di KBN Cakung, terdapat 118 buruh perempuan yang pernah hamil atau sedang hamil. 25,4%-nya harus tetap bekerja lembur. Selain itu, 773 buruh garmen perempuan yang disurvei Perempuan Mahardika, 56,5% merupakan korban pelecehan seksual di tempat kerja. Apa saja bentuk pelecehan seksual? Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bentuk-bentuk pelecehan seksual yang diterima oleh buruh perempuan, seperti tubuh disentuh, siulan, godaan, diraba-raba, pantat diremas, payudara diremas, dan lain-lain. Pelecehan seksual masuk dalam kategori kekerasan seksual. Kekerasan seksual diatur dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pada bab 5 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan atau penyiksaan seksual. Pada ayat 3 dijelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup kekerasan seksual, yaitu meliputi relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. Tentang pelecehan seksual diatur kembali dalam pasal 12, yang mana pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang terkait hasrat seksual, sehingga membuat orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, dan dipermalukan. Tidak adanya rumusan yang jelas dan spesifik tentang definisi kekerasan seksual dalam KUHP akan lebih disempurnakan dalam RUU PKS. Selain itu, RUU PKS juga mengatur unsur dan pemidanaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga korban kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, akan memiliki jaminan kepastian hukum dan perlindungan, seperti diatur dalam pasal 23 yang meliputi hak atas informasi, hak mendapatkan dokumen penanganan, hak atas pendampingan dan bantuan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan korban. Workers, kita bersama telah menyimak materi tentang sensitivitas gender dari Data Academy. Terima kasih telah menyimak dan belajar bersama.
Tunggu materi-materi yang menarik lainnya dari kami ya.